Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiarku untuk solusi banjir. Pada tahun 2014, pada Senin 8 Desember, saya mengirim berita ke Ibu Menteri Siti Nurbaya. Email saya ini gendut@gmail.com. Ini panggilan saya di waktu kecil, waktu sekolah di STM Negeri Bojonegoro. Panggilan saya Gendut. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Kehutanan RI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengirim video tersebut karena hari ini saya membaca koran Sindo tentang berita Ibu di Bogor, dan isinya persis dengan hasil perencanaan tersebut. Berita terlampir. Terima kasih. Wassalam. Joko Suryanto. Nah, ini tanggal 8 Desember saya kirim. Tanggal 9 Desember 2014 jam 7 dijawab oleh Ibu Menteri Siti Nurbaya ke saya. Terima kasih atas email dan video, serta atas upaya Bapak Joko secara profesional. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Salam, Menteri LHK Siti Nurbaya. Kemudian di lain waktu pada tanggal 26 Desember tahun 2014, saya mengirim lagi ke Ibu Menteri Siti Nurbaya Bakar @yahoo.co.id. Subjeknya solusi banjir Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Kehutanan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu mengganggu, tapi saya sangat gembira dan bahagia membaca Bapak dan Ibu membuat kebijakan dari Presiden, Menteri, dan Wakil Gubernur DKI sudah satu konsep dalam mengatasi banjir Jakarta. Insya Allah ini akan segera terwujud di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalam, Joko Suryanto. Nah, ini dibalas oleh Ibu Menteri Siti Nurbaya Bakar ke saya pada tanggal 27. Jadi esok harinya tahun 2014 jam 5 sore. Terima kasih Mas Joko. Memang sudah ada komunikasi kami dengan Gubernur Jabar dan Gubernur DKI. Kita jaga-jaga aja supaya jangan banjir dahsyat. Terima kasih ya. Salam hangat. Ini yang kedua sudah dibalas. Nah, ini tahun 2016 pada bulan Mei tanggal 11 saya ditunjuk atau diundang sebagai pembahas 2 mengenai bedah buku restorasi Das Ciliwung. Ini hasil diskusinya, saya memberi masukan ke penulis. Jadi restorasi ini setelah diteliti, kalau bisa harus bisa diimplementasikan, karena yang dilakukan pemerintah sekarang ini ditulis Pak Irfan, dijelaskan mengalirkan atau jelas membuang, harus meresapkan, yaitu harus dilaksanakan, karena dalam menanggulangi banjir itu bukan membuang runoff, harus diimplementasikan, harus dirubah, paradigma harus dirubah, karena selama ini salah. Jadi kalau hujan turun dari Allah SWT harus disyukuri. Hujan itu harus dikelola, bukan diingkari. Ini diingkari, diberi hujan, dibuang. Padahal hujan itu sumber kehidupan untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan. Sekarang pemerintah bisanya mengingkari. Nah, itulah saya memberi masukan kepada penulis waktu bedah buku.
Setelah bedah buku dapat 3 hari, ini tanggal 13 atau 2 hari tahun 2016, saya menulis surat lagi kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya, subjeknya restorasi Das Ciliwung. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beriring doa saya sampaikan kepada Ibu. Semoga Ibu bersama keluarga dan staf senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Izinkan saya mengirimkan surat ini kepada Ibu. Saya mohon maaf kepada Ibu karena telah lancang mengirimkan surat ini kepada Ibu. Hal ini terpaksa saya lakukan karena saya melihat banjir di Jakarta tidak pernah selesai. Dan saya yakin ada yang salah dalam menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Tapi ternyata Allah SWT telah memberikan petunjuknya kepada staf Ibu sendiri. Dan juga saya dipercaya sebagai pembahas kedua dalam acara bedah buku tersebut. 1 tahun lalu saya begitu yakin dengan surat Ibu kepada 3 gubernur untuk membuat 500.000 sumur resapan. Tapi ternyata mimpi itu belum juga terlaksana. Saya berharap dengan hasil penelitian ini, buku restorasi Das Ciliwung ini bisa diaplikasikan secepatnya. Karena itulah solusi yang benar secara ilmu hidrologi dan filosofi hujan sesuai petunjuk Al-Quran. Bersama ini saya sampaikan video pembahasan saya pada tanggal 11 Mei yang lalu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena saya terlalu antusias sekali dengan penelitian Bapak Irfan Budi Pramono, dan perlu Ibu ketahui, saya tidak mengenal sama beliau, tapi saya dipercaya untuk membahas buku tersebut. Dan konsepnya juga sama dengan konsep saya. Itulah petunjuk dari Allah SWT. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Demikian surat dari kami. Saya doakan Ibu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan konsep tersebut. Harus merupakan kebijakan Presiden untuk merubah penanganan banjir di Indonesia. Karena konsep ini berlawanan dengan yang dilakukan selama ini. Kesimpulan di halaman 89, perubahan paradigma dari mengalirkan menjadi meresapkan, dan dari mengelola sungai menjadi mengelola daerah aliran sungai. Wassalamualaikum, Joko Suryanto. Nah, itulah usaha saya untuk merubah paradigma. Nah, ini pada Sabtu 14 Mei, Ibu Siti Nurbaya membalasnya, tadi tanggal 13. Terima kasih Pak Joko, saya pelajari ya Pak. Kami sedang bahas bersama Pak Wapres untuk gerakan penyelamatan dan pemulihan lingkungan, termasuk urusan biopori dan lain-lain, serta sampah yang akan kita fokuskan. Terima kasih, bahan-bahan akan saya pelajari. Terima kasih. Dikirim dari perangkat Samsung, Ibu Menteri. Nah, ini jawaban saya lagi pada tanggal 15 hari Minggu jam 5 sore. Terima kasih Ibu Menteri perhatiannya. Nah, itulah ikhtiar saya untuk solusi banjir di Indonesia. Nah, alhamdulillah Rabbil Alamin, pada tahun 2019 sudah ada program Gerakan Nasional Pemulihan Das. Pemulihan das ini sama dengan restorasi das. Inilah solusi bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang benar, yaitu menyimpan hujan.
Ini telah sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 dan Permen PU nomor 12 /PRT/M/2014 di lampiran 1 halaman 4 meresapkan sifatnya mutlak. Nah, ini tindak lanjutnya, butuh 200 triliun untuk pulihkan daerah aliran sungai. Pemulihan DAS ditekankan bukan hanya menanam pohon tetapi juga membangun hutan. Ini pada tahun 2018. KLHK terus lakukan pemulihan daerah aliran sungai. Nah, ini peningkatan luasan rehabilitasi hutan dan lahan di 2019 ini diharapkan akan berlanjut atau ditingkatkan sesuai pola induk yang sedang disiapkan KLHK untuk periode 2020-2030. Ya, ini sudah akan dibentuk pola induk 10 tahunan. Insya Allah berlangsung terus sampai DAS di Indonesia ini tidak ada yang kritis lagi. Inilah rekaman diskusi aslinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restorasi DAS ini setelah diteliti itu kan benar-benar diteliti. Kalau bisa harus bisa diimplementasikan, karena yang dilakukan pemerintah sekarang ini di tulisan Pak jelas kan. Ini mengalirkan, setelah saya membuang, harus merasakan. Ya itu harus dilaksanakan, karena dalam menanggulangi banjir itu bukan membuang rantau, bukan harus menangani untuk ini harus bisa diimplementasikan, harus diubah, paradigma harus diubah, karena selama ini salah. Jadi kalau kita kembalikan ke yang membuat hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disyukurin hujan itu harus dikelola, bukan diingarin. Ini diingarin, begitu dikasih hujan dibuang. Padahal hujan itu sumber kehidupan untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan. Sekarang pemerintah bicaranya mengingkari dari itu, kan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan penulis ditanggapi semua masukan dari Bapak dan juga dari audiens. Yang pertama dari Pak Sadul. Jadi memang kondisi Ciliwung ini sudah di atas 50% itu menjadi pemukiman. Sehingga apa yang bisa dilakukan adalah membuat sumber resapan di dalam pemukiman. Dengan resapan air dalam tanah itu 4 hal bisa diatasi. Banjir akan berkurang, sampai air tanah yang kata Pak Sadul tadi sudah mulai berkurang akan bertambah. Kemudian perputaran muka tanah di Jakarta juga berkurang, dan intrusi air laut juga berkurang. Kemudian agar pemerintah yang makin lama makin kecil itu tidak digunakan untuk membuat program sebagai stimulus, jadi sebagai penarik itu untuk supaya masyarakat mau. Kemudian yang kedua Pak Sobandi yang tadi pertama ekologi, sebetulnya dia itu peneliti. Ya, sebenarnya peneliti. Pertama masalah reklamasi. Itu sebetulnya hanya dicarikan alasannya bahwa reklamasi akan mengurangi banjir. Jadi menjustifikasi apa? Mungkin itu juga bisa, tapi hanya mengurangi banjir. Katakanlah banjir rob itu hanya sebagian kecil, karena penyebab banjirnya itu ada di daerah hulu, bukan karena pasang naik. Ya, kemudian saya setuju dengan usulan Pak Hidayat tadi bahwa kita harus menindaki. Kemudian kenapa banjir hanya banjir administrasi, saya juga setuju karena pertama Jakarta itu kan masalahnya adalah banjir. Yang kami khawatir penanganannya salah. Waktu dulu bikin tunnel itu yang akan menyebabkan air itu terbuang percuma. Sehingga demikian Mbak, kita terima kasih.